Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka kajian kita pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Sebelumnya semoga kajian kita ini bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjaga menurunkan rahmat Allah sehingga di bulan Ramadan ini dan pada bulan-bulan selanjutnya nanti wabah yang sedang menimpa hampir semua umat manusia di bumi ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak lagi menjadikan resah semua orang. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Di sini kita akan masuk pada pembahasan fasal tentang tayammum. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku fasal suci. Asbabut tayammumi utawi pira-pira perkara sing dadi sebabe tayammum iku salasatun, iku ana telu. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih perinci lagi, saya ingin menjelaskan sedikit bahwasanya tayammum itu merupakan maqasidut thaharah yang nomor 2. Yang nomor pertama yaitu al-maqsidul awal min maqasidut taharah, itu adalah wudu dan ghusl. Jadi al-maqsidul awal itu al-wudu wal ghusl. Kemudian setelah itu ada namanya sudah tayammum. Jadi wudu dan ghusl sudah kita bahas di depan kemarin. Sekarang kita membahas tentang masalah tayammum. Yang dimaksud dengan sebab di sini adalah ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam li dzatihi, yaitu sesuatu yang mana dengan wujudnya sebab itu maka wujudlah sesuatu yang menjadi musabbab, yaitu yang disebabi. Dan dengan tidak adanya sesuatu tersebut maka sesuatu yang disebabi pun tidak ada. Misalnya gini, contohnya adalah misal kita misal kita mengatakan bahwasanya makan itu menjadi sebab kenyang misalnya. Jadi sebab adanya makan maka seseorang bisa menjadi kenyang. Kalau tidak makan ya seseorang tidak ada kenyang. Secara adat, hukum adat seperti itu. Walaupun tentunya secara akidah, secara hakikat kita meyakini yang menciptakan kenyang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tidak mestilah misalkan seseorang tuh kemudian kenyang kok
disebabkan makan tuh nggak mesti. Tapi secara hukum adat ya kalau orang pengen kenyang ya makan. Nah, orang pengen punya anak ya nikah. Walaupun juga ada suatu kejadian yang di luar kebiasaan itu, misalnya kayak Siti Maryam itu tanpa menikah, tanpa pernah disentuh oleh lelaki manapun, Siti Maryam memiliki anak yaitu Nabi Isa alaihi salam. Maka ini yang dikatakan sebagai sebab. Misal contoh dalam fikih apa? Contoh dalam fikih misalnya masalah gesernya matahari dari pertengahan langit. Nah, ketika matahari geser maka itu menjadi sebab. Musababnya adalah masuknya waktu zuhur misalnya, atau terbenamnya matahari itu menjadi sebab. Musababnya adalah masuknya waktu maghrib, dan begitu seterusnya. Kemudian kata tayamum, secara bahasa kata tayamum itu bermakna al-qasdu. Di dalam Al-Quran dikatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Wala tayammamu, jangan menyengaja. Di tayammamu maknanya menuju. Qasdu itu menuju atau menyengaja. Wala tayammamul khabitha, jangan kalian menuju atau menyengaja sesuatu yang jelek. Minhu, dari hasil pertanian kalian. Tungfikuna, hale podo infak sapa sira kabeh. Jadi kata tayamum pada ayat itu bermakna al-qasdu. Dalam bahasa Arab juga ada dikatakan seorang syair mengatakan tayammamtukum lamma faqadtu ulin nuha wa man lam yajid ma'an tayammama biturbi. Tayammamtukum, tayammamtu menuju ingsun kum ing sira kabeh. Jadi kata-kata tayammamtukum maknanya menuju ingsun kum ing sira kabeh. Lama faqadtu ulin nuha, ketika saya itu kehilangan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang masuk kategori ulin nuha. Itu kata tayamum secara bahasa. Adapun kata tayamum secara istilah atau secara hukum syara', tayamum itu adalah isalut turabi ilal wajhi wal yadaini, yaitu menyampaikan tanah, turab itu tanah atau debu, ilal wajhi wal yadaini, disampaikan, ditekake, ilal wajhi wal yadaini, kepada wajah dan kedua tangan, biniyatin makhsusoh, dengan niat khusus, bisyara'ita makhsusoh, dengan syarat-syarat yang khusus pula. Nah, tayamum berarti tayamum itu apa? Yaitu menyampaikan debu. Jadi kita ngambil debu, kemudian ditempelkan kepada wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu, yaitu niat tayamum tentunya, atau niat istibahatus shalah ya, atau niat tayamum sebagai ganti daripada mandi misalnya, atau ganti daripada bagian wudu, bagian tubuh wudu, dan nanti macam-macam yang akan dibahas di belakang. Bisyara itu makhsusoh, dengan syarat-syarat yang khusus pula. Bisyara itu makhsusoh, dengan syarat-syarat yang khusus pula. Toharoh atau bersuci yang berupa tayamum ini merupakan khosaisu hadhil ummah, yaitu keistimewaan atau kekhususian yang hanya ada pada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu keterangan tersebut diambil dari mana? Dari dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, ju'ilat liyal ardu masjida wa turbatuha tahura. Ju'ilat didadekake li kanggo ingsun Muhammad, tentunya juga untuk umat Muhammad, al ardu apa tanah, tak dadekno masjidan ing masjid. Maka kamu sholat dimanapun, di tempat manapun, itu hukumnya boleh. Sebab apa? Sebab Allah telah menjadikan tanah ini sebagai masjid, dan itu sah. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang ketika sholat ibadah itu harus berada di tempat ibadahnya, misalnya di sinagognya kalau orang Yahudi, atau di kelentengnya, atau di gerejanya. Tetapi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mau ibadah dimanapun itu sah,
sah-sah saja. Jadi tidak harus ketika ibadah, sholat misalnya, itu tidak harus di masjid. Sholat di rumah pun juga hukumnya sah, dan itu juga baik tentunya. Tetapi tentunya sholat di masjid memiliki keistimewaan tersendiri. Walaupun Kanjeng Nabi sudah mengatakan tanah dimanapun itu hukumnya sama dengan masjid. Jadi kamu sholat di situ hukumnya juga boleh dan sah. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan wa turbatuha tahura, tanahnya, jadi tanah itu dijadikan oleh Allah sebagai tahuran. Tahuran artinya apa? Yaitu yang bisa suci dan mensucikan. Dan ini tidak ditemukan kecuali pada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian dalil tentang diperbolehkannya tayamum atau disyariatkannya tayamum itu adalah ayat Al-Qur'an yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wamfamsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ini Allah mengatakan wa in kuntum marda, jikalau kalian semua itu sedang dalam kondisi sakit, aw ala safarin utawa ing atase perjalanan sedang bepergian, aw jaa ahadun utawa teka sapa ahadun minkum minal ghaiti saking jadi lagi aula mastumun nisa utawa demek wong wedok bersentuhan dengan seorang wanita. Lalu setelah itu falam tajidu ma'an, maka kemudian kalian tidak menemukan air. Lalu seperti itu bagaimana? Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka datangilah debu, ya, bernujulah kepada debu, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kemudian setelah itu usaplah dengan debu tersebut wajah dan kedua tangan kalian. Sebab turunnya ayat ini itu bahwasanya suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan perjalanan untuk perang melawan Banil Mustalik, yaitu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW mengajak Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ternyata di pertengahan jalan kalung Siti Aisyah itu terputus dari leher mulia beliau, lalu kemudian jatuh. Entah di mana, dicari-cari tidak ketemu. Nah, ternyata dicari-cari Rasulullah memerintahkan sahabat, jadi sahabat dan Rasulullah bersama-sama mencari kalung Siti Aisyah ini, tidak ketemu. Tidak ketemu, di mana-mana cari tidak ketemu. Ya ternyata masuk waktu sholat, di situ tidak ada, di tempat di mana kalung itu jatuh tidak ada air sama sekali. Bahkan sahabat pun juga tidak membawa air, ya. Sahabat pun tidak membawa air. Maka melihat kejadian dan kondisi yang demikian, para sahabat lain mendatangi Abu Bakar. Mereka mengatakan, ya Abu Bakar, ala tara ma suna'at Aisyah, ya Abu Bakar, kamu apakah kamu tidak lihat sendiri, gara-gara Siti Aisyah ini kita semua berhenti di sini dan kita semua ini kesulitan tidak mendapatkan air. Nah, di sini gara-gara Siti Aisyah Rasulullah berhenti di sini, sahabat-sahabat berhenti di sini semua. Nah, Siti Aisyah mendengar itu ada malu beliau, ya. Kemudian ayahnya sahabat Abu Bakar pun istilahnya memarahi Siti Aisyah. Gara-gara kamu ini, ya, gara-gara kamu ini, kalungmu saja ini kita semua berhenti di sini. Sampai tidak ada air kita berhenti di sini gara-gara kalung kamu jatuh. Sampai di sini dikatakan Abu Bakar itu menusuk-nusuk atau menyodok-nyodok perut Siti Aisyah dengan jarinya beliau, karena ini bapaknya sendiri, ya. Jadi Abu Bakar bapaknya Siti
Aisyah radhiyallahu anhuma. Tapi Siti Aisyah diam saja karena di situ Rasulullah sedang sare di pangkuan Siti Aisyah. Ini menunjukkan Rasulullah sangat mesra sekali dengan Siti Aisyah. Jadi beliau tidak segan-segan untuk tidur pada pangkuan Siti Aisyah. Terus kemudian setelah itu melihat sahabat yang begitu bingung karena sudah waktunya masuk sholat ternyata tidak ada air. Kemudian setelah itu Rasulullah bangun tidak menemukan air, tiba-tiba turunlah ayat tayamum tadi, yaitu ayat wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban dan seterusnya. Jadi ayat tayamum ini turun gara-gara kalungnya Siti Aisyah terjatuh di tengah perjalanan menuju perang Banil Mustaliq. Nah, kemudian sahabat tayamum, lalu sahabat Usaid ibn Khudair al-Ansari di situ berkata kepada Siti Aisyah dan kepada Sayyidina Abu Bakar. Usaid bin Khudair berkata, bagaimana? Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Turunnya ayat tayamum ini adalah merupakan keberkahan dari dirimu wahai keluarga Abu Bakrin Siddiq. Jadi gara-gara kalungnya Siti Aisyah maka mereka mendapatkan keberkahan berupa rukhsah, berupa keringanan adanya tayamum jikalau tidak menemukan air. Baik. Kita lanjutkan. Di sini musannaf mengatakan asbabut tayammumi thalathatun. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. Jumlahan 3 ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Sementara beliau sendiri dalam kitab Ar-Rawdah seperti dikatakan Syekh Ba'atiyah ini, beliau mengatakan ada 7 sebab. Sementara Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab At-Tahrir menghitung sebab-sebab tayamum itu jumlahnya ada 21 sebab. Hanya saja dari ke-21 sebab itu semuanya kembali kepada 3 hal ini. 3 hal ini yang akan disebutkan oleh pengarang kitab Safinah ini. Nah, 3 hal ini pun sebenarnya kembali kepada 2 hal, yaitu 1 faqdul ma'. Faqdul ma' itu ada 2, tidak adanya air itu ada 2. Yaitu ada faqdul ma' secara hissi, secara indrawi. Yang kedua faqdul ma' secara syar'i. Yaitu faqdul ma' syar'i apa ya? Yang disebutkan dengan bahasa al-marad. Terus kemudian ihtiyaj ilaihi, itu butuh kepada air. Baik, kita baca dulu. Faqdul ma'i rupane siji ora onone banyu, yaitu ketika tidak menemukan air, baik itu dalam kondisi sedang bepergian musafir atau dalam kondisi sedang mukim di rumah. Dalil bahwasanya di situ dia faqdul ma', tidak adanya air itu bisa menjadi sebab seseorang itu tayamum. Itu tentunya tadi ayat Quran tadi. Dalam Al-Quran dikatakan falam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air. Jadi memang tidak ada air. Terus hadis yang tentang Siti Aisyah tadi, hadis tentang Siti Aisyah tersebut itu juga menjelaskan bahwasanya kondisinya pada waktu turun ayat tayamum itu memang sedang tidak ada air. Terus kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang bernama Imran ibn Husain. Bahasanya saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang menyendiri, ia tidak ikut sholat bersama dengan kaumnya. Maka Rasulullah kemudian bertanya, ya fulan, hei fulan, ma mana'aka an tusalliya ma'al qaum, alasta birajulin muslim. Hei fulan, bocah, kenapa kamu tidak
ma mana'aka, apa yang mencegah kamu untuk sholat bersama kaum itu? Bukankah engkau seorang muslim? Gampangannya gitu ya. Alasta birajulin muslim, bukankah engkau seorang muslim? Laki-laki itu menjawab, qala bala, benar Rasulullah, saya seorang muslim, walakin asabatni jinabatun wala ma'a, tetapi saya sedang terkena jinabat, saya ini sedang junub dan tidak ada air. Qala, kajian berkata, alaika bis sa'id, maka hendaknya engkau mengambil debu. Kata-kata sa'id itu debu artinya, atau tanah, seperti dalam ayat tadi, fatayammamu sa'idan thayyiba, ya, fatayammamu sa'idan thayyiba. Fa innahu yakfika, karena debu itu, tanah itu cukup bagi dirimu. Terus kemudian yang kedua yaitu wal maradu lan loro. Yang kedua, penyebab yang kedua yaitu sakit. Nah, ini juga sama, ini namanya faqdul ma'i syar'an. Kalau tadi faqdul ma' hissan, jadi tidak, hissan itu artinya apa? Benar-benar tidak menemukan air, jadi tidak ada air di situ, maka disebut dengan faqdul ma'i hissan. Adapun kalau sakit itu disebut dengan faqdul ma'i syar'an, jadi tidak bisa menemukan air secara syariat, dalam artian dia tidak bisa menggunakan air. Nah, ketika seseorang di situ kok tidak bisa menggunakan air, maka di situ ya dia tidak perlu, misalkan dia sakit, kalau menggunakan air malah nanti dia bisa menjadikan dirinya itu meninggal atau seolah bunuh diri, atau nanti bagian tubuh yang terkena air itu malah menjadi sakitnya itu parah atau bertambah parah, atau dia nanti malah ketika menggunakan air nanti sembuhnya semakin lama. Ya, ini juga sama, tidak boleh menggunakan air. Atau nanti misalnya di dalam tubuhnya kalau dia menggunakan air maka akan muncul warna kulit yang menjadikan dia semakin jelek, walaupun asalnya udah jelek misalnya, itu tetap di situ juga dikatakan menjadi itu merupakan bagian dari marad. Dulu ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu ada dua orang sahabat yang sedang melakukan bepergian. Cuma yang satu itu di kepalanya dia luka. Nah, dalam suatu ketika yang luka tadi itu, di bagian kepala luka tadi itu dia junub. Lalu dia bertanya pada sahabatnya, gimana kalau saya ini tidak usah mandi saja karena saya sedang luka kepala saya. Sementara sahabat yang lain memaksa, ya enggak, kalau kamu masih kuat untuk mandi, kamu harus mandi. Ternyata dia mandi dan akhirnya imbasnya membawa pada kematian. Nah, kabar itu sampai kepada Rasulullah. Ketika sampai kepada Rasulullah berkata, qatalahumullah. Mereka, kata Rasulullah, qataluhu, mereka telah membunuh orang tadi. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Nah, ini dari hadis ini saja kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya itu adalah bahwasanya tayamum itu cukup jika seseorang itu sakit dan di situ sakit tersebut khawatir dia itu bisa menyebabkan lukanya semakin parah atau bahkan bisa menyebabkan kematian, maka dia boleh untuk tayamum. Pelajaran yang lainnya yaitu jangan mudah berfatwa, hati-hati. Fatwa itu menjadi satu pegangan, satu rujukan yang mana nanti kalau itu salah dan Anda tidak ahli dalam berfatwa bisa menyebabkan kematian orang lain, itu berbahaya. Itu berbahaya seperti kasus tadi, seorang yang berfatwa tetap harus mandi. Maka ketika seseorang tidak tahu, tidak usah berfatwa, lebih baik bertanya kepada orang yang tahu. Maka hendaknya seorang mufti, seorang yang mau berfatwa itu janganlah terlalu memikirkan masalah prestis dan jangan nanti dituduh, wah orang ini nggak bisa menjawab misalnya, jangan gitu. Jadi kalau kita tidak tahu ya katakan saja tidak tahu, lebih aman. Kata Sayyidina Ali, la adri nisful ilm, jadi tidak tahu itu nisful ilm, separuh daripada ilmu. Ini hati-hati ketika fatwa malah menyebabkan kematian orang lain. Ini hati-hati.
dan jangan ngawur ya. Nanti seorang yang berfatwa tuh pikirkanlah diri sendiri, nanti di akhirat selamat atau tidak. Juga dalil lain adalah hadis riwayat sahabat Amr ibn As. Suatu malam Amr bin As junub, sementara malam itu sangat amat dingin sekali. Lalu dia tayamum sebagai ganti atas nama junubnya itu, karena dia khawatir nanti kalau dia mandi dia akan sakit atau bahkan dia bisa saja mati. Mengetahui hal itu Rasulullah menetapkannya aqarrahu. Ya, maka di sini adalah hadis iqrarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah perilaku, Toyib. Kemudian dikatakan wal ihtiyaju lan butuh ilaihi maring banyu li'at si hayawanin krono ngelae hewan muhtaramin kang dimulyakake. Hewan yang dimuliakan itu artinya adalah hewan yang ma yahrumu qatluhu, yaitu hewan yang tidak boleh untuk dibunuh. Jadi kata-kata hewan di sini maksudnya apa? Bukan kata hewan itu seperti hewan seperti kambing, hanya seperti kambing, enggak. Jadi maksud hewan itu di sini adalah makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang di situ dimuliakan oleh syariat, yaitu haram untuk dibunuh. Jadi karena apa? Karena yang namanya jiwa atau nyawa itu diutamakan. Makanya di sini kita harus tahu bahwasanya sebagian fuqaha, sebagian usuliyun itu mengatakan hifdzun nafas itu muqaddamun ala hifdziddin. Jadi menjaga nyawa seseorang itu muqaddam, didahulukan ala hifdziddin. Walaupun pendapat itu seolah-olah tidak populer ya, tapi ini penting juga. Jadi seperti Syekh Ali Jum'ah di dalam kitab Waqarul Imam tuh mengatakan ini lebih kuat, lebih dahulukan. Dengan bukti-bukti seperti ini, jadi gara-gara air dibutuhkan oleh manusia atau dibutuhkan oleh orang lain yang dimuliakan oleh Islam untuk minum, hanya untuk minum saja, kemudian orang tidak bisa wudu, ya udah diganti dengan tayamum. Baik. Wa ghairul muhtarami utawi kewan sing ora dimulyakake iku sitatun iku ono 6. Jadi makhluk hidup yang tidak dimuliakan itu ada 6 jumlahnya. Siapa? Yaitu tarikus sholati, yaitu wong sing ninggalake sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini ya, ada kalanya dia tuh ingkar terhadap kewajiban sholat. Maka ketika orang kok meninggalkan sholat karena ingkar terhadap kewajibannya, dia murtad. Ketika murtad ya jelas dia ghairu muhtaram, tidak dimuliakan. Ada juga orang yang meninggalkan sholat karena malas. Nah, karena malas ini berarti dia ya hanya malas saja, dia dosa. Dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim, Maka tapi tetap seperti itu, tarikus sholah itu termasuk hayawan, bagian dari makhluk hidup yang tidak dimuliakan. Maka misalnya tarikus sholah ini pendapat fikih seperti ini, itu ketika dia kok tidak kehausan misalnya, kok dia tetap masih meninggalkan sholat, tidak mau tobat, ya dia tidak boleh dikasih minum, karena dia dengan meninggalkan sholat dia maksiat. Sementara yang namanya air itu boleh digunakan untuk yang lainnya selama tidak digunakan untuk maksiat. Jadi dengan dia minum berarti otomatis dia maksiat terus karena tidak melakukan sholat. Jadi dia tobat terus kemudian sholat, ya udah berarti dia masuk lagi ke dalam kategori hayawan muhtaram. Terus azan wazani lan wong sing zina al muhsanu kang muhsan, yaitu wong sing zina sing muhsan. Zina muhsan itu bagaimana? Yaitu orang yang zina yang memenuhi 4 syarat ihsan. Apa 4 syarat ihsan itu? 1, dia itu sudah baligh. Kedua, akalnya normal. Yang ketiga, dia orang yang merdeka. Terus nomor 4, dia sudah pernah
nikah dan sudah dijima sama istrinya di dalam pernikahan yang sah itu. Jadi kenapa ini, dan ini hukumannya berat zina muhsan ini ya. Kenapa kok zina muhsan itu sampai dia masuk kategori hayawan yang ghairu muhtaram? Karena dia itu mengotori kesucian dan kebersihan daripada sebuah masyarakat. Begini, ini pandangan yang perlu dijelaskan dalam kasus zina muhsan. Zina muhsan itu orangnya itu, kalau nanti ada zina itu ada dua, ada orang yang zina muhsan, ada orang yang zina ghairu muhsan. Jadi ada zina muhsan, ada yang zina ghairu muhsan. Orang yang zina muhsan ini ketika nanti terpenuhi syarat-syaratnya, jadi ada kalanya dia mengakui al-iqrar, kalau mengakui beda lagi, atau ada 4 orang saksi yang melihat kejadian zina itu ya, dengan jelas, dengan cetha, yang mana 4 saksi itu adil semua dan tidak ada tujuan sengaja untuk melihat itu, maka ini zina muhsan ini tidak akan bisa mudah terbukti kecuali jikalau seseorang itu melakukan zina itu secara terang-terangan di depan orang banyak. Karena kalau ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ini akan sulit sekali terbukti. Jadi terbukti ada orang melihat laki-laki dan perempuan jima, zina, terus melihat semuanya, mulai masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan dan yang secara detail dan yang lainnya. Ini akan sulit terbukti jikalau itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Apalagi saksinya harus 4 dan harus adil. Dan tidak ada kesepakatan pengen melihat itu, nggak ada. Kalau kok tidak seperti itu, maka ya nggak bisa dihad, nggak bisa dihukum had, yaitu berupa rajam. Jadi makanya secara nalar dan nalar fikih Islam, praktek zina muhsan itu tidak akan bisa terjadi, yang nanti kemudian dihukum zina itu tidak akan bisa terjadi, yang nanti akan dihukum dengan hukuman had, dicambuk 100 kali atau dirajam. Itu tidak akan bisa terjadi kecuali jikalau memang pelakunya itu melakukan secara terang-terangan di depan orang banyak. Jadi seolah-olah zina itu sudah bukan merupakan barang yang menjijikkan lagi. Jadi zina itu seolah menjadi suatu praktek hal yang sudah umum, jamak dilakukan, sehingga di situ orang-orang di pinggir-pinggir jalan itu sudah gampang untuk bebas, seolah-olah bebas melakukan zina. Maka para ulama itu mengatakan praktek had, baik itu had dengan rajam maupun had dengan cambuk dalam zina itu sangat-sangat sulit sekali terjadi kecuali jikalau seorang yang melakukan zina itu benar-benar mutajahir atau mujahir bizina, itu ngedeng dengan zinanya. Nah, kalau orang kok sudah ngedeng dengan zinanya, itu maknanya dia sudah benar-benar merusak masyarakat. Jadi dia benar-benar merusak masyarakat, merusak masyarakat. Maka kenapa kok kemudian Islam itu memberikan sebuah sanksi yang berat berupa rajam ataupun berupa had? Karena bukan hanya karena zinanya saja, bukan, tetapi karena dia itu sudah merusak tata krama, kemuliaan dan keberadaban, kehormatan masyarakat. Oleh karenanya kemudian Islam menghukumnya dengan berat. Terus kemudian orang zina muhsan itu juga kenapa dihukum dengan rajam sampai mati? Ya karena apa? Karena dia sudah punya pasangan. Dia sudah punya sudah punya jalur untuk menyalurkan hasad biologisnya. Tetapi kemudian setelah itu dia malah mencari lain yang tidak halal. Lah ini loh. Berbeda kalau misalnya orang yang di situ mungkin belum pernah nikah. Ya. Dia belum pernah nikah, jomblo dan zina, ini dia memang tidak punya jalur penyaluran hasad biologisnya, sehingga hukumannya pun tetap berat, tapi tidak seberat zina muhsan, cukup dicambuk 100 kali. Ya beruntung kalau tidak mati ya, kalau mati ya berarti ya semoga menjadi menjadi tebusan kafarah untuk yang meninggal tadi.
Nah ini, jadi harus difahami secara filosofis kenapa zina muhsan itu dihukum dengan, atau zina secara umum itu dihukum dengan begitu berat, karena zina itu terbukti hanya dengan dua hal, yaitu dengan adanya saksi yang berupa 4 orang dengan syarat-syarat tertentu dalam fikih, kemudian dengan ikrar atau pengakuan orang tersebut. Untuk masalah saksi ya tadi, tidak akan saksi itu bisa terbukti kecuali orang yang melakukan zina itu ngedeng terang-terangan di depan orang banyak. Kalau zina itu dalam sembunyi-sembunyi, sulit untuk terbukti kebenaran orang itu zina. Itu satu. Kalau kemudian dia mengaku misalnya ada orang datang mengaku zina, itu ajaran Rasulullah tidak langsung untuk kemudian terus disuruh untuk ya langsung sah hukum, tidak. Rasulullah memberikan satu kemungkinan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kalau nggak salah riwayat Muslim juga ada, di situ dikatakan la'allaka qabbalta, jangan-jangan kamu hanya mencium saja, kata Rasulullah. La'allaka anakta, jangan-jangan kamu hanya memeluk saja. Tidak lantas kemudian Rasulullah ya langsung kamu saya rajam gini atau kamu sahat cambuk satu sekali, tidak, enggak mesti seperti itu. Jadi Rasulullah malah mengatakan atau seolah-olah itu memberikan isyarat untuk kamu udah zina itu kamu tutupi, setelah itu kamu tobat bainaka wa bainallah subhanahu wa ta'ala, sudah nggak usah dihukum. Jadi jangan difahami bahwasanya hadduz zina itu atau ya hadduz zina itu semengerikan yang kita bayangkan atau yang di branding oleh media-media yang tidak suka terhadap syariat atau aturan Islam. Jangan dibayangkan seperti itu ya. Ini sebenarnya nggak seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan, zina, hadduz zina, rajam ataupun had cambuk satu sekali, jadi mi'atu jaldah, itu benar-benar bisa terjadi ya kalau memang pelakunya sendiri itu sudah mujaharah, sudah terang-terangan melakukan zina di depan orang banyak, sehingga itu tidak lagi hanya kasusnya itu masalah zina saja, bukan, tapi dia sudah merusak kehormatan sebuah masyarakat. Maka ini perlu difahami agar orang Islam tuh bisa memahami secara benar bagaimana aturan syariat Islam itu sendiri bagaimana. Terus kemudian wal murtaddu lan wong sing murtad. Murtad itu artinya dia memutus Islam. Jadi dia memutus keterkaitan dia dengan hukum Islam, baik itu dengan ucapan, dengan perbuatan ataupun dengan keyakinan. Na'udzubillah, ini murtad ya. Ini orang sudah Islam kemudian memutus dirinya dari Islam dengan perbuatan-perbuatan yang menjadikan dia jatuh pada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya ini kita masih jangan kemudian terus langsung dimusuhi atau enggak. Jadi kalau ada orang murtad atau orang maksiat itu tentunya kita dianjurkan untuk mengajak mereka bagaimana cara mereka taubat dan kembali kepada Islam. Allahumma amitna alal Islam. Terus kemudian wal kafiru lan wong kafir al harbiyu kang bangsa harbi. Kafir harbi itu siapa? Kafir harbi itu adalah orang kafir yang di situ dia itu memusuhi umat Islam. Jadi istilahnya dia itu secara terang-terangan menampilkan permusuhan, hirabah, perlawanan terhadap umat Islam. Dan perlu dicatat, ini perlawanannya adalah karena agamanya, bukan karena sesuatu lain selain agama Islam. Jadi orang memusuhi orang non muslim, kafir memusuhi umat Islam bukan karena urusan duniawi. Nah, misal karena ekonomi dan yang lainnya, itu belum tentu harbi. Jadi orang kafir harbi itu orang yang di situ dia memang sengaja memusuhi umat Islam karena urusan agamanya. Jadi gara-gara kita muslim, maka dia memusuhi kita. Itu namanya kafir harbi. Ya, maka ketika selain kafir harbi, yaitu kafir zimmi misalnya, yaitu kafir zimmi itu adalah orang yang masuk di dalam, dia tunduk terhadap hukum-hukum Islam.
atau orang yang di situ melakukan akad jizyah bersamaan dengan imam. Maka kafir dzimmi ini tidak boleh kita musuhi. Dan ketika dia kehausan, kelaparan dan yang lainnya, kita juga wajib untuk memberikan minum dan makan kepada mereka. Itu kafir dzimmi. Terus kemudian kafir yang lainnya adalah kafir mu'ahad. Ada yang membaca mu'ahid, ada yang membaca mu'ahad, yaitu kafir yang di situ melakukan akad gencatan senjata, ya, akad perdamaian dengan imam. Jadi orang ahli harb, tapi di situ gencatan senjata dengan orang Islam. Di situ pun juga tidak boleh kita ganggu, nggak boleh kita musuhi. Kalau mereka kok membutuhkan minum, ya kita harus memberikannya. Ada juga yang disebut dengan kafir mu'amman atau kafir musta'man, yaitu orang non kafir yang disitu ada akad aman, dijamin keamanannya oleh sebagian orang Islam. Dalam Al-Quran dikatakan wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Jadi jikalau ada satu orang musyrik istajaraka, dia kok meminta perlindungan terhadapmu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Kata-kata fa'ajirhu, maka itu merupakan perintah dari Allah untuk melindungi orang non muslim sekalipun yang meminta jaminan keamanan kepada kita. Adapun non muslim seperti di Indonesia ini ulama itu beda pendapat. Ada yang seperti pendapatnya Syekh Ismail Zain. Wah, ada kerang ini Syekh Ismail Zain dalam kitab Qurratul Ain itu mengatakan bahwasanya kafir seperti di Indonesia ini dikatakan kafir harbi. Tapi ada juga pendapat ulama-ulama lain seperti ulama Al-Azhar, kemudian juga ulama-ulama yang lainnya banyak, kalau tidak salah juga Syekh Umar Abdullah Kamil dan yang lainnya, itu mengatakan bahwasanya non muslim seperti di negara bangsa seperti sekarang ini itu tidak masuk dalam kategori kafir harbi, tapi itu masuk dalam, ada yang mengatakan masuk dalam kategori kafir dzimmi, ada yang mengatakan masuk kategori kafir dzimmi. Tetapi juga ada yang mengatakan tidak masuk dalam kriteria non muslim yang ada 4. Non muslim ada 4 apa saja, yaitu harbi, dzimmi, mu'ahad dan mu'aman. Tapi dia satu jenis kriteria lain, jenis lain daripada non muslim. Maka kemarin muktamar ya, atau munas, saya lupa ya, munas mungkin ya, munas Nahdlatul Ulama di daerah Jawa Barat, di mana itu saya lupa, itu memutuskan ada jenis non muslim lain yang tidak disebutkan di dalam kitab fikih. Yaitu apa jenisnya? Itu disebut dengan muwatin atau kafirun atau ya ghairul muslim al muwatin, yaitu yang mempunyai keluarga kenegaraan. Jadi muwatin, karena di situ kemudian negara sekarang sudah berubah menjadi negara bangsa, tidak ada lagi sistem khilafah seperti zaman Abbasiyah, Umayyah atau Utsmaniyah atau bahkan zaman Khulafaur Rasyidin seperti zaman dahulu. Itu tidak ada, sekarang sudah berubah menjadi negara bangsa. Maka ketika negara bangsa, maka sama-sama non muslim dan muslim sama-sama itu mendirikan negara ini, berjuang untuk memerdekakan negara ini dari para penjajah. Terus kemudian juga akhirnya para ulama-ulama di Nahdlatul Ulama memunculkan istilah baru, yaitu muwatin. Sebenarnya istilah muwatin ini sudah pernah diinisiasi oleh Ki Sahal Mahfud dalam beberapa tulisannya, juga oleh para ulama Timur Tengah, misal seperti Syekh Yusuf Qaradawi dan ulama-ulama yang lainnya, yang disitu mengatakan bahwasanya ada istilah baru yang disebut dengan al-muwatonah. Maka ulama-ulama yang mengatakan adanya istilah atau kafir sekarang disebut dengan al-muwatin karena ada muwatonah, maka tidak boleh juga diperangi. Baik. Terus kemudian wal kalbul aquru, dan anjing al-aquru kang galak. Al-aquru kang galak. Jadi di sini kata-kata al-aqur diartikan adalah alladzi yukhifut thariq, yaitu anjing yang disitu selalu menakut-nakuti orang yang lewat.
dengan apa namanya itu, dengan selalu apa ya, jukuk itu anjing itu ya, jukuk. Nah itu anjing al-kalbul akur. Jadi anjing itu ada 3 jenis, ada kalbun akur, yaitu yang ini termasuk yang ghairu muhtaram dan bahkan sunnah untuk dibunuh kalau anjing seperti ini. Terus kemudian anjing yang ma fihi naf'un, yaitu anjing yang ada manfaatnya baik untuk berburu ataupun untuk menjaga perkebunan. Maka anjing yang seperti ini boleh, itu anjing yang muhtaram dan haram untuk dibunuh. Terus ada juga anjing sing la naf'a fihi wala darara, anjing yang tidak ada bahayanya juga tidak ada manfaatnya. Maka anjing seperti ini juga muhtaram, tidak boleh untuk dibunuh. Baik. Terus nomor 6 termasuk hewan atau makhluk hidup yang tidak dimuliakan, yaitu wal khinziru lan babi. Babi itu disunnahkan untuk dibunuh ya. Sunnu qatluhu alal mu'tamad. Menurut pendapat yang mu'tamad itu sunnah untuk dibunuh. Pendapat lain mengatakan yajibu qatlul akur, yaitu wajib untuk membunuh babi yang akur. Akur itu berarti babi yang mengganggu, yang menakut-nakuti. Baik, ini 5 berapa ini? Berarti 1 6 hal ini adalah masuk kategori makhluk hidup yang ghairu muhtaram. Termasuk juga disunnahkan membunuh hewan-hewan yang menimbulkan atau yang menyakiti, yang secara watak dia itu punya karakteristik untuk menyakiti manusia atau menyakiti hewan lainnya. Itu yang dikenal dengan al-fawasikul khams, yaitu hewan-hewan yang memang secara watak itu sudah jelek dan banyak menyakiti orang, menyakiti yang lainnya ya. Fawasikul khams itu apa saja, yaitu 1 al-ghurab, yaitu burung gagak yang banyak memakan bangkai ya. Wal hid'ah, kemudian burung alap-alap. Wallahu alam hid'ah itu alap-alap atau gimana saya nggak tahu ya, saya pasti. Terus wal aqrabu, kemudian kalajengking itu juga sunnah untuk dibunuh. Terus wal fa'ratu, dan tikus. Nah, tikus itu juga sunnah untuk dibunuh ya. Terus wal kalbu al aquru, terus kemudian anjing yang tadi yang menakut-nakuti orang, jukuk untuk menakuti orang terus ya, di jalan-jalan jukuk seenaknya. Maka memelihara 5 hewan ini, yaitu gagak, alap-alap, kalajengking, tikus, kalbul akur, itu hukumnya haram ya, hukumnya haram. Terus kemudian itu disunnahkan untuk dibunuh. Ada lagi yang menambahi 1, yaitu ditambahi al-ankabut, yaitu laba-laba, temannya Spiderman, itu juga disunnahkan untuk dibunuh. Kenapa seperti itu? Karena dalam laba-laba itu ada ada racunnya ya, maka dikhawatirkan nanti akan mengenai seseorang. Baik, cukup sekian kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat, dan bila ada salahnya kami tegur dengan baik ya, dengan penuh akhlak, tidak apa-apa. Cukup sekian dari kami, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.